Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himayah Abadiah dari kelas 2 PAIA dengan NIM 22411040209. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran usul fikih. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Nah, langsung saja masuk ke materi. Untuk pengertian usul fikih. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu ushul dan fikih. Kata ushul merupakan jamak dari kata aslun, yang secara etimologi artinya adalah ma bunya alaihi ghairuhu. Maksudnya, sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain, atau bermakna fondasi sesuatu baik bersifat materi maupun non-materi, sehingga usul fikih berarti suatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya akidah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Fiqih dalam bahasa Arab artinya mengetahui sesuatu yang dengan mengerti, atau al-ilmi bisyai'il ma'a al-fahmi. Secara etimologi, usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih yang tadi sudah dijelaskan. Dilihat dari kata bahasa Arab, rangkaian kata usul dan fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idhofah, sehingga dari rangkaian dua kata itu membuat dua rangkaian kata usul dan fikih. Secara terminologi, banyak definisi yang diberikan para ulama tentang usul fikih. Salah satunya adalah definisi usul fikih yang dikemukakan oleh ulama usul Muhammad Khudari Baik, yaitu usul fikih adalah ilmu tentang kaidah atau aturan-aturan, di mana dengan kaidah tersebut seorang mujtahid sampai menemukan hukum syar'i yang diambil dari dalilnya. Ali Hazaballahi, ilmu fikih berpendapat bahwa ilmu fikih adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut menyampaikan untuk mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan usul fikih yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan dan pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Abu Zahroh, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan jalan untuk memperoleh hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Maka, dia adalah kaidah yang menjelaskan metode atau thoriqah mengeluarkan hukum dari dalilnya. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Pertumbuhan usul fikih tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hingga pada masa tersusunnya usul fikih sebagai salah satu bidang ilmu pada abad kedua Hijriah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi Muhammad SAW menunggu wahyu yang menjelaskan hukum tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Nabi menetapkan kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis dan sunnah. Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus yang ada di zamannya, ulama usul fikih menyimpulkan ada isyarat bahwa Nabi melakukannya melalui ijtihad. Hasil ijtihad Nabi ini secara otomatis menjadi sunnah bagi umat.
dalam beberapa kasus, Nabi Muhammad SAW juga mengaplikasikan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Cara-cara beliau dapat menetapkan hukum inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu usul fikih. Oleh sebab itu, para usuliyin menyatakan bahwa usul fikih itu sendiri bersamaan hadirnya dengan fikih, yakni sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bibit ini semakin jelas di zaman para sahabat karena persoalan yang mereka hadapi semakin berkembang. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah telah selesai turun seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ilmu usul fikih lahir sejak abad kedua Hijriah. Ilmu tersebut pada abad pertama Hijriah memang tidak diperlukan karena keberadaan Rasulullah SAW masih bisa mengeluarkan fatwa dan memutuskan suatu hukum berdasarkan ajaran Al-Quran, Sunnah, dan apa yang diwahyukan oleh beliau. Di samping itu, secara fitri, ijtihad Rasul tidak memerlukan ushul atau kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai istinbat dan ijtihad. Begitu pula dengan para sahabat, mereka memberikan fatwa hukum dan memutuskan suatu keputusan berdasarkan nas-nas yang dipahami lantaran kemampuan potensial mereka di bidang bahasa Arab yang benar, tanpa memerlukan kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan sebagai dasar pemahaman nas. Para sahabat juga melakukan istinbat terhadap hukum yang tidak ada nasnya berdasarkan kemampuan potensial mereka dalam membina hukum syariat. Islam yang terpusat di dalam jiwa mereka yang disebabkan akrabnya mereka dengan Rasulullah di dalam pergaulan. Selain itu, para sahabat juga ikut menyaksikan sebab-sebab turunnya Al-Quran dan sebab-sebab dikeluarkannya hadis, serta memahami maksud dan tujuan syar'i atau pembuatan hukum, yakni Allah, di samping prinsip-prinsip pembentukan hukum Islam. Namun, ketika dunia Islam semakin berkembang luas, dengan hasil kemenangan yang diraih dan bahasa Arab telah banyak bergaul dengan bangsa lain, sehingga timbul interaksi bahasa lisan dan tulis-menulis, maka beberapa sinonim dan gaya bahasa Arab tercampur dengan bahasa lain sebagai akibat naluri bahasa mereka menjadi tidak murni lagi. Maka terjadilah kerancuan dan kemungkinan yang terjadi di dalam cara memahami nas, sehingga dianggap perlu menyusun batas-batas dan kaidah-kaidah bahasa yang dapat mendukung pemahaman nas, sebagaimana bangsa Arab mampu memahami nas sesuai bahasa yang ia gunakan. Penyusunan kaidah itu tidak jauh berbeda dengan penyusunan kaidah-kaidah nahwu yang dapat membantu kemampuan berbahasa secara baik. Hingga sekarang, masalah hal furu' semakin meningkat sehingga ilmu usul fikih ini terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Dalam mempelajari usul fikih, yang pertama yaitu akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya, sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan dari yang ditanyakan. Tujuan yang kedua yaitu dengan usul fikih kita dapat mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan mana saja dalil yang palsu. Dalil yang benar adalah apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah, serta perkataan para sahabat. Sedangkan dalil-dalil yang palsu adalah seperti apa yang didakwahkan oleh kaum Syiah, di mana mereka mengatakan bahwa mimpi dari seorang yang mereka agungkan adalah dalil, atau juga kelompok lain yang mengatakan bahwa perkataan para tabi'in adalah dalil. Ini merupakan dalil yang palsu dan dapat merusak syariat Islam yang mulia ini. Tujuan yang ketiga yaitu dengan usul fikih kita dapat mengetahui cara berdalil dengan benar, di mana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun dengan cara yang salah. Mereka berdalil namun dalil yang mereka gunakan tidaklah cocok atau sesuai dengan pembahasan yang dimaksudkan, sehingga pemaknaan salah dan hukum yang diambil pun juga keliru. Seperti halnya mereka menghalalkan maulid Nabi dengan dalil sunnahnya puasa Senin, yang mana ini sesuatu yang tidak berhubungan sama sekali
Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu yang salah? Yakni dengan mempelajari usul fikih. Ketika pada zaman sekarang timbul perkara-perkara yang tidak ada dalam masa Nabi, terkadang kita bingung apa hukum melaksanakan demikian dan demikian. Namun ketika kita mempelajari usul fikih, kita akan tahu dan dapat berijtihad terhadap suatu hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti halnya penggunaan komputer, mikrofon, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga yaitu dengan mempelajari usul fikih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan di antara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih. Sehingga dari hal ini kita akan lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan pendapat tersebut, yang akhirnya kita bisa berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang terjadi, bukannya saling mengejek dan menjatuhkan satu sama lainnya. Tujuan yang kelima yaitu usul fikih dapat menjauhkan seseorang dari fanatik buta terhadap para kiai, ustadz, atau guru-gurunya. Begitu pula dengan usul fikih, seseorang tidak menjadi taklid dan ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Tujuan yang terakhir atau yang keenam yaitu usul fikih dapat menjaga akidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang, sehingga usul fikih merupakan alat yang bermanfaat untuk membendung dan menangkal segala bentuk kesesatan. Selanjutnya, hukum mempelajari usul fikih itu ada beberapa pendapat dari beberapa ulama. Yang pertama yaitu dari Ibnu Hamdan dalam kitab Sifatul Mufti dan Mustafti, bahwa ilmu usul fikih berkedudukan fardu kifayah sebagaimana ilmu fikih. Artinya ilmu usul fikih itu disamakan hukumnya dengan ilmu fikih. Yang kedua dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Musawwadah, bahwa ilmu usul fikih berkedudukan fardu kifayah, menjadi fardu ain bagi yang berijtihad atau istinbat hukum dan fatwa. Yang ketiga, Ibnu Najjar dalam kitab Syarah Al-Kawakib Al-Munir berpendapat bahwa ilmu usul fikih berkedudukan fardu kifayah sebagaimana ilmu fikih. Nah, itu tadi dari ketiga ulama yang mendefinisikan hukum mempelajari usul fikih. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari usul fikih. Manfaat yang mempelajari usul fikih sangatlah banyak. Di antaranya yaitu yang pertama, sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua yaitu metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah-masalah cabang fikih dari sumbernya. Yang ketiga yaitu menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya karena mengetahui metode dan kaidah istinbat dengan serta cara berijtihad dengan benar. Hal ini karena bermunculan para mujtahid dengan metode ijtihad yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui usul fikih diketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani, yang mana dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syariat. Yang kelima yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga dapat melakukan tarjih atau penguatan salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan. Yang keenam yaitu sebagai benteng dari perpecahan dan perbedaan pendapat yang lahir dari pemahaman yang salah terhadap nas. Selanjutnya manfaat yang ketujuh yaitu
menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang. Manfaat yang kedelapan yaitu memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui usul fikih mereka dapat memahami bagaimana para mujtahid menentukan hukum, baik yang disepakati atau yang diperselisihkan, dan pedoman dan norma apa saja yang mereka digunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Yang terakhir yaitu menyeru pada ittiba atau mengikuti dalil dan meninggalkan ta'assub, mazhab dan taklid buta, karena dengannya bisa ditimbang dan diukur sejauh mana sebuah pendapat bisa diterima dan ditolak, atau pendapat mana yang lebih tepat yang bersandar kepada dalil dan kaidah-kaidah dalam usul fikih. Maka tidak mengherankan jika kemudian para ulama kita menjadikan ilmu usul fikih sebagai standarisasi dan sekaligus barometer untuk menilai benar dan salah sebuah kerangka dan metodologi sebuah pikiran. Ilmu usul fikih ini bukan saja memberikan kemudahan jalan bagi para penuntut ilmu dan para pemikir Islam dalam mengistinbatkan hukum dan bermuamalah dengan dalil, tapi sekaligus mampu menimbang dan memberikan barometer serta jaminan mutu pada produk istinbat dan pemikiran yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kegunaan usul fikih. Yang pertama, sebagai pondasi dalam berijtihad. Yang kedua, memperluas wawasan tentang Islam. Yang ketiga, dapat menerapkan kaidah Islam dengan benar. Yang keempat, bisa mengaplikasikan hukum sesuai syariat Islam. Yang kelima, menghindari taklid yang tidak benar. Yang keenam, memperkuat keyakinan terhadap hukum-hukum syara. Pembahasan yang terakhir yaitu contoh usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pemborosan dalam keuangan, tidak menebang pohon sembarangan demi mendirikan bangunan, dan lain sebagainya. Itulah tadi pembahasan mengenai pembelajaran usul fikih. Nah, semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.